larangan bagi yang hendak berkurban. Nah, sekarang orang-orang yang sudah meniatkan berkurban atau bahkan sudah mengeluarkan biaya untuk berkurban, apa saja yang boleh atau apa saja yang tidak boleh mereka lakukan selama mereka sebagai pekurban? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Yang artinya, apabila engkau melihat hilal dzil hijjah yang menunjukkan tanggal 1 bulan dzil hijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya dia menahan dari rambutnya dan kuku-kukunya. Dalam riwayat yang lain, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila seorang masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, maka tidaklah dia menyentuh atau mencukur rambutnya atau mencukur rambut yang ada pada kulitnya. Nah, maka ini larangan bagi siapapun yang berkurban. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih, ya. Sampai terjadinya penyembelihan hewan-hewan kurban. Nah, dan yang dimaksud dengan rambut di sini adalah mencakup rambut yang mubah dan rambut yang mustahab. Maksudnya rambut yang mubah ini seperti rambut yang ada di tubuh kita yang tidak ada anjuran untuk mencukurnya. Atau rambut yang mustahab, maksudnya rambut yang dianjurkan untuk dicukur, ya. Seperti kumis, bulu kemaluan dan yang lainnya. Maka semua rambut-rambut tersebut yang ada pada tubuh kita tidak diperbolehkan untuk dicukur selama dari tanggal 1 sampai hewan tersebut disembelih. Ya, dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya, ketika dia melihat hilal Dzulhijjah, maka tidak boleh dicukur, ya, sampai tidak boleh motong kuku juga, tidak sampai hewan keternaknya disembelih. Dan larangan ini hanya berlaku bagi yang berkurban saja. Adapun keluarganya, yang mana hewan kurban tersebut juga diniatkan untuk keluarga, tidak ada ilzam bagi mereka, kewajiban bagi mereka untuk ikut menahan, ya. Dalam arti silakan bagi mereka untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya, karena larangan ini hanya berlaku bagi mereka yang berkurban. Untuk orang-orang yang niat berkurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh memotong kuku, rambut, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau niat berkurban itu di tengah-tengah sebelum tanggal 10, misalkan tanggal 5 sudah ada niat karena baru ada uangnya. Apakah boleh, Ustaz? Kemudian apakah boleh juga berkurban sebelum akikah? Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kalau orang itu belum punya niat, karena memang nggak punya fulus dia. Kayak antum mau korban, wallahu a'lam. Kalau punya rezeki mungkin kurban tapi nggak tahu analah. Akhirnya berarti dia nggak ada yang mau dia korbankan. Niat juga, bicarakan niat. Kalau kemauan ada, tapi bicara finansial, dia wallahu a'lam. Maka dia boleh potong kuku. Karena belum pasti dia memiliki hewan kurban tersebut. Tapi kalau dia memang sudah ada uangnya, hanya pembeliannya itu nanti Anda mau beli kayaknya 2 hari sebelum Idul Adha, soalnya repot kalau harus piara. Berarti dia sudah mau berkorban berarti. Jadi dia memang wa arada ayyubahi, ada keinginan untuk berkorban, dia yang tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Kalau mamanya dia nanti Ustaz baru tanggal 5 Ustaz, ya setelah dia tanggal 5 itu dia jangan potong kuku dan rambut sudah. Karena memang keinginan kurbannya itu ada ketika tanggal 5 Dzulhijjah. Maka jangan potong kuku dan rambut. Yang sebelumnya ya udah memang belum ada keinginan. Memang belum ada yang akan dikorbankan. Adapun pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan kedua? Berkurban sebelum akikah. Ya, bicara akikah, ingat akikah ini adalah kewajiban orang tua sebenarnya. Bukan kewajiban anak, kewajiban orang tua. Sehingga yang melaksanakan akikah itu seharusnya adalah yang berkewajiban. Bagaimana dengan anak? Anak mungkin yang lebih utama dia berikan kepada orang tua. Ayah ini aku beli kambing ya, ayah kok akikah buat anak gitu, seperti itu. Itu akan lebih utama. Walaupun kalau dia akikah buat diri sendiri nggak ada masalah untuk melepaskan penggadean tadi. Bukankah Nabi SAW mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqati. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya hatta yu'aqqa anhu, sampai diakikahin.
Bicara sampai diakikahkan berarti siapa aja yang mengakikahkan, pokoknya dia diakikahkan. Bisa jadi pamannya yang mengakikahkan, bisa jadi orang lain yang mengakikahkan. Bisa jadi kakeknya yang mengakikahkan, bisa jadi diri sendiri yang mengakikahkan. Apakah boleh dia kurban sebelum akikah? Boleh sebenarnya. Karena memang bicara hukum akikah, pendapat yang lebih kuat dia sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu. Bicara kurban, ada yang berpendapat wajib, ada yang mengatakan sunnah yang dianjurkan. Maka nggak ada masalah, insya Allah engkau mau berkurban sebelum akikah, dan waktu akikah ini jamaah jangan ditabrak-tabrakin sama waktunya kurban. Kecuali memang anaknya lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti akikahnya tanggal 10 tuh. Gimana? Apakah dia boleh menggabungkan niat akikah sama kurban? Pendapat yang benar enggak. Akikah sendiri. Karena beda alasan. Kenapa dia akikah? Karena nih anak lahir. Kurban ini benar-benar ingin berkurban untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kalau yang akikahnya bertepatan, ya udah mana yang dia pilih? Dia akikah, nggak ada masalah mamanya pada hari itu. Atau akikahnya bisa kan akikah ditunda, Ustaz? Boleh akikah ditunda tanggal mamanya 14-nya atau tanggal berapapun dia mau akikah. Silahkan, yang jelas dia masih tergadaikan sampai disembelih akikahnya. Dan bicara kurban waktunya cuma 10, 11, 12, 13. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagi yang berniat berkurban dilarang memotong kuku dan rambutnya. Ada pendapat sebagian orang yang dimaksud dengan kuku dan rambut dalam hadis adalah kuku dan rambut hewan kurban, Ustaz. Sementara yang kami pahami adalah yang dimaksud adalah orang yang ingin berkurban. Itu pemahaman adalah pemahaman yang sangat jauh, tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Jauh panggang dari api. Ya. Dan pemahaman yang seperti ini kadang muncul dari sebagian orang tidak mengerti dari bahasa Arab dan tidak mengerti dari uraian para ulama di dalam pembahasan. Ya. Tidak ada seorang ulama pun yang berbicara seperti itu sepanjang yang saya tahu di dalam mensyarah dan menjelaskan hadits ini. Kemudian yang kedua, konteks haditsnya di dalam Sahih Muslim dari hadits Ummu Salamah dikatakan idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, kembali kepada salah seorang, bukan hewan ingin dikurbankan yang dikatakan, tapi salah seorang di antara kalian kembali kepada manusianya, orang yang ingin berkurban, maka si manusia ini jangan sekali-sekali dia menyentuh dari rambut dan kukunya. Itu disandarkan kepada dia orang yang berkurban. Tidak ada kaitannya dengan hewan kurbannya. Iya, karena itu disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Unta misalnya atau domba, kalau dia punya bulu dan bulunya bagus, ya boleh untuk dicukur. Kalau bulu kemaslahatan hewan kurban itu dengan mencukurnya, ya dengan mencukurnya boleh dicukur, tapi dari bulunya itu tidak boleh dijual atau dilakukan transaksi dengannya, tapi hanya boleh dihadiahkan atau disedekahkan. Iya, baik. Karena itu sekali lagi saya tegaskan, ini pemahaman mengatakan tidak boleh memotong rambut dan kuku maksudnya hewan kurban bukan kepada pelaku. Ini pemahaman tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagi yang sudah membeli hewan kurban, sudah memiliki hewan kurban, maka nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, besok Kamis ya, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut-rambut dimanapun tempatnya sampai hewannya disembelih. Saya ulang, apabila ada di antara kaum muslimin yang sudah beli hewan, sampun, lalu nanti masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nggak boleh potong kuku, potong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, sehingga kudu persiapan. Kemis nek tanggal 1, tanggal Rebu, dina Rebu jenengan sudah potong-potong kalau jenengan punya hewan kurban. Berlaku bagi yang punya hewan kurban. Kalau yang kurban bapak berarti bapak saja, nek sing kurban jenengan ibu, nanti yang tidak boleh potong adalah ibu ya. Bukan satu keluarga. Nanti anak-anaknya mau potong kuku, mau potong rambut, monggo, masih boleh. Hanya berlaku bagi yang berkorban. Maka dititeni tanggal 1 kapan toh? Sisuk Kemis, berarti Rebu bagi yang mau berkorban dan sudah punya hewan, ini tidak boleh dipotong. Tujuannya Pak? Apa tujuannya? Sebagai bentuk solidaritas terhadap
saudara-saudara kita yang saat itu sedang melaksanakan ibadah haji, di mana mereka tidak boleh potong-potong kuku, potong-potong rambut sampai tahallul yang pertama. Nah, solidaritas itu kita wujudkan yang berada di bumi yang lain, yang bukan tanah haram, melakukan yang sama bagi mereka yang mau berkurban. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ashrun min Dzulhijjah," jika masuk 10 Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhi," kemudian salah seorang dari kalian ingin menyembelih, "fala ya'khudanna," maka jangan sekali-sekali dia mengambil dari apa? Min basyaratihi, min sya'rihi, min dhufrihi syai'an. Tidak boleh dia mengambil rambutnya, ya, tidak boleh dia mengambil kukunya, motong kuku, enggak boleh dia potong bulu-bulunya, enggak boleh sama sekali, enggak boleh. Dan itu dimulai sejak malam 1 Dzulhijjah. Malam 1 Dzulhijjah. Jadi kalau hari terakhir Dzulqa'dah, kemudian matahari terbenam, berarti malam 1 Dzulhijjah sudah tidak boleh lagi potong rambut, tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi cabut ketek, tidak boleh lagi cukur bulu kemaluan aturannya. Jadi tidak boleh sejak muncul sejak malam 1 Dzulhijjah, malam 1 Dzulhijjah tidak boleh lagi ya mencukur rambut, bulu dan kuku. Ini enggak boleh lagi sampai hingga hewannya disembelih. Baru boleh hewannya disembelih ya. Jadi tidak boleh lagi ya. Ketika hewannya disembelih maka sudah boleh. Oleh karenanya seorang yang mewakilkan, misalnya dia wakilkan orang, misalnya dia di Jakarta, dia wakilkan di misalnya di mana, di Makassar, lihat sudah disembelih belum? Kalau sudah disembelih, dia sudah boleh cukur rambut, potong kuku dan yang lain. Kalau belum disembelih, dia harus nunggu sampai hewan pertamanya disembelih, baru dia sudah boleh untuk motong ini semuanya. Ya. Ustadz, bagaimana kalau dia baru niat menyembelih, dia punya kambing simpan di rumah, tapi dia baru muncul niat tersebut tanggal 5 Dzulhijjah. Nah, sejak dia niat itu sudah tidak boleh. Kalau dia belum niat, maka tidak jadi masalah. Namun ingat, itu yang berlaku bagi orang yang ingin menyembelih. Adapun yang di-share pahalanya tidak. Di-share pahalanya tidak. Seperti timbul pertanyaan berikutnya, ini perhatikan juga. Apakah disunahkan kalau kita satu keluarga masing-masing nyembelih? Ini orang, misalnya ada satu keluarga kaya semua. Istrinya kaya, anaknya kaya, suaminya kaya. Apakah masing-masing dianjurkan untuk menyembelih? Kata para ulama, kalau mereka semua dalam satu nafkah, ya, satu makanan, bapaknya cari nafkah, meskipun semuanya kaya, maka disunahkan satu saja mewakili. Ya, bapaknya aja mewakili misalnya 10 kambing untuk pahalanya di-share bareng-bareng satu keluarga. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah menyuruh istrinya satu-satu untuk nyembelih, tapi Nabi nyembelih untuk mereka semua. Nabi nyembelih untuk mereka semua. Jadi sunnahnya adalah kepala keluarga nyembelih untuk anggota keluarganya. Mau terserah 2 kambing, 5 kambing, terserah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing. Mau banyak nggak ada masalah. Ya, tidak disunahkan masing-masing. Tapi kalau masing-masing ada yang ingin nyembelih, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi kalau dikatakan sunnah, maka saya tidak katakan sunnah. Ya, kecuali kalau di rumah tersebut ternyata pemasukannya 2 keluarga. Ya, misalnya keluarga kita dengan keluarga ponakan tinggal dalam satu bangunan rumah, tapi dia punya pemasukan sendiri-sendiri. Maka masing-masing boleh menyembelih karena pemasukannya berbeda. Ya, tayyib. Ada yang harus dihindari, yang perlu diketahui dari berhubungan dengan kurban ini, yaitu dia menghindari untuk memotong kuku dan juga rambutnya mulai dari bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 1-nya hingga menyembelih hewan kurban berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya." Jika kalian melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, sudah masuk bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, maka seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya atau tidak memotong hingga ia berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.